Salam, salam. Bahas apa kita? Aduh, lah ini lagi seru-serunya makan domba, kok nggak diajakin? Mau bahas apa kita? Ini yuk, apa namanya? Bahas perkawinan di sorga gimana? Ah, ayo, ayo, boleh, boleh. Ayo, boleh, boleh. Ayo, 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 ayo. Oke. Ayo. Oh 30 menit iya. cukup ya teman-teman ya? 30 menit ya? Cukup ya? Cukup, cukup lah 30 menit, cukup, cukup lah. Oke, saya bagi 15 menit per pembicara. 15 menit dibagi lagi menjadi 3 menit per sesi. Jadi ada 5 kali ya. 3 menit pertama itu saya rasa dipakai untuk ini dulu ya, pembukaan dulu kali ya. Ya, paparan dulu. Jadi jangan langsung argumentasi atau pertanyaan gitu, nanti takutnya nggak nyambung. Ya, nanti kalau sudah paparan baru argumentasi, 3 kali argumentasi ya. 2 kali argumentasi cukup ya. Sekaligus itu pertanyaan mungkin ya. Dan 1 kali dipakai untuk tanya jawab secara lebih lebih detail ya. 2 kali 3 menit dipakai untuk ini kesimpulan kali ya. Atau mau digabungin deh 6 menit sebagai kesimpulan ya. Jadi Ya, langsung TikTok aja lah, lama. 30 menit TikTok. Nah, gitu. Supaya nggak hostnya juga supaya nggak sibuk. Bang Kores, kalau kayak Yes. gitu tadi nggak tertib kayak Bang Zuma sama Bu Sofi, sorry ya. Kores lu kalau mau TikTok lu cari asbak, lu TikTok sama asbak. Gimana sih ini ruang diskusi harga Ngomong hidup. apa nih? Gua nggak ngerti bahasa Iran. Udahlah, udah baru mulai ini belum Oh, masuk iya, dulu iya. ya. Bang Kores saya paham ya. Nanti saya atur deh kalau misal kebingungan nanti ya. Saya cuman bertindak sebagai timekeeper ya, Ya timekeeper. wes, yuk lanjut aja. Silakan Kristen pertama buka. Jaga narasi ya, jangan sampai hujat-hujatan ya, tolong ya. Iya, aman, aman. Everything is underwear. Oke. Siapa dulu yang mau berbicara? Silakan. Oke, aku ya. Oke. 3 Kasih menit aku pertama. minum. Oke, 3 menit pertama ya, Bang Boleh Kiamat. Oke. perbesar host bentar. Aku Oke. open cam dulu. Oke. Saya tetap pakai ini ya. Kayak timer. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Bentar, belum kebalik kameranya. Iya, nggak apa-apa. Kondusif ya teman-teman ya. Sorry teman-teman yang request di bawah nggak usah lah ya. Teman-teman yang di atas juga yang saya persilakan naik, diam dulu ya. Silakan Bang Kores dan Bang Kiamat aja yang bersuara ya. Nanti kalau sudah selesai, Oke. benar-benar sudah selesai baru. Oke. Saya mulai sekarang ya. Oke, Lo opening kok langsung bahas agama orang lain. udah langsung aja. Oh gitu ya, wes oke deh. Ya, jadi yang pertama, ini saya mau menunjukkan ayat-ayat Quran sendiri yang sebenarnya memberikan otoritas kepada Alkitab. Ya, ini sebenarnya konyol. Di zaman Muhammad itu sebenarnya nggak ada tuduhan bahwasanya Alkitab itu palsu, teman-teman. Salah satunya di dalam Al-Baqarah 136. Di sini karena tidak ada perbedaan antara kitab suci yang telah diberikan sebelumnya dengan Al-Quran. Jadi nggak ada kalau klaim oh kitab sebelumnya itu palsu, nggak ada. Di Quranmu sendiri nggak ada nih. Di dalam surah Al-Imran ayat 2-3 dikatakan Allah dia menurunkan Taurat Musa. Jadi Allah menulis Taurat ya dan Injil dalam kurung Yesus untuk menjadi petunjuk bagi mereka. Di dalam An-Nisa ayat 136 dikatakan beriman kepada kitab yang telah ia kirimkan sebelumnya. Lalu di dalam Al-Maidah juga dikatakan membenarkan kitab sebelumnya. Jadi kalau Anda baca Al-Maidah 47-52 itu dikatakan kitab sebelum itu dijaga. Ya, dijaga. Apakah Anda terus mau mengatakan oh itu dirubah-rubah, sedangkan Allah Anda sendiri mengatakan menjaganya. Ya, begitu juga di dalam Al-Maidah ayat 68 dikatakan hai ahli kitab, tidakkah kamu dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, ya, dan seterusnya. Jadi di dalam Quran sendiri sebetulnya Muhammad itu mengatakan ketika Anda bingung tentang Al-Quran, tanyalah kepada ahli kitab. Tapi kalau kemudian seorang itu tanya kepada ahli kitab dan kemudian ahli kitab itu mengatakan oh saya nggak tahu nabi yang engkau utus, barulah di situ Muhammad menipu. Oh sesungguhnya mereka itu berbohong. Nah, itu adalah letak dari manipulasi Muhammad sebetulnya. Ujung-ujungnya suruh tanya sama ahli kitab. Bahkan orang Yahudi ketika ditanya tentang Al-Isra ayat 85 tentang roh, Muhammad nggak tahu. Muhammad mengatakan hanya Allah yang tahu. Ya, itu ada 3 pertanyaan yang Muhammad sendiri nggak bisa jawab. Jadi itu sebenarnya sudah menggugurkan kenabian dari Muhammad.
Nah, lalu kalau kita cek di sini ya, menurut kitab nih, Mulia dan Manhaj Salaf ya, saya tunjukkan halaman 513. Menurut Syiah ya atau Rafidho dikatakan mereka itu meyakini bahwa Al-Qur'an yang ada pada kaum muslimin saat ini adalah Al-Qur'an yang telah diubah ya oleh para sahabat dan tidak lengkap serta tidak asli. Nah, terus mereka mengatakan apa? Serta mereka meyakini bahwa mushaf mereka lah yang benar, yaitu mushaf Fatimah. Jadi kalau Anda mengatakan mushaf dari Utsman itu asli mana? Mana, tunjukkan ke saya mushafnya mana? Karena kalau Anda mengatakan demikian, saya bisa menunjukkan bahwasanya Al-Quran Anda itu berasal dari seorang penipu. Nih, saya mau tunjukkan. Nih, jadi Quran Anda yang Anda pakai sekarang adalah versi Hafs. Hafs ini sudah dikatakan oleh semua ulama Anda adalah seorang pencuri. Bagaimana mungkin seorang pencuri, pendusta, dan yang meriwayatkan hadis-hadis yang tidak pernah dia dengarkan. Lalu seorang inilah yang Anda percaya untuk meriwayatkan Quran Anda. Ya. Seperti itu. Dan selanjutnya ini saya tunjukkan menurut ilmuwan Islam pun dikatakan ya bahwasanya standar Alkitab dalam kritik teks itu tidak bisa diterapkan dengan Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu tidak memiliki manuskrip dan tidak bisa diterapkan transposisi haplografi dan zoologi ya dan seterusnya. Oke, seperti itu. Silakan. Oke, thank you Bang Kiamat atas penjelasannya. Oke, sorry udah ke pause. Oke. Thank you. Saya besarkan berarti Bang Kores ya. Bang Kores. Oke. 3 menit ya. Sorry, silakan berbicara 4 detik. Nanti setelah 4 detik berbicara saya akan mulai lagi. Ini tadi udah kepencet. Silakan Bang. Iya, jadi Kiamat ketakutan bahwa Ali Imran ayat 78 dan sungguh antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka mereka itu membaca sebagian dari kitab padahal itu bukan dari kitab dan mereka berkata itu dari Allah padahal itu bukan dari Allah. Contoh misalnya Teofani. Itu kan Takia Korintus Teofani. Tritunggal, Takia Korintus. Yesus nggak pernah ngomong, Paulus botak nggak pernah ngomong juga. Ya nggak? Coba, siapa orang-orang bloon ini yang ngomongin Tritunggal, Teofani gitu. Terus apalagi tuh Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjadi daging, itu siapa? Ajaran siapa? Ini dibawa dong. Itulah kenapa kami bilang kitab kalian itu adalah kitab-kitab Takia Korintus gitu. Lalu kemudian tentang roh gitu. Nema hoteos dalam Yohanes 4:24 itu nggak ada kata hoti yang artinya itu gitu. Itu Takia terjemahan. Jadi semuanya isinya Takia Korintus, Takia terjemahan, Takia Filipi, itu kitab-kitab lu gitu. Terus kalian suka mengklaim datang dari abad pertama katanya, datang dari abad pertama. Lah ini kitab-kitab lu lihat ini. Magdalene Papyrus tuh lihat. Ini apa? Dimakan Paulus lihat, sisa segini doang, segede beng-beng. Tuh, segede beng-beng ini. Abad keberapa? Abad kedua. Mana abadnya? Nih, abad kedua. Yesus kalian tuh Yesus Yunani abad kedua. Ini, terus ada lagi nih. Nih, apa nih? Nih Papyrus P75 Lukas, lihat. Tuh. Abad keberapa? Abad kedua sampai ketiga. Jangan bohong-bohong kerjaannya gitu loh. Terus ini juga. Nih, Papyrus 137. Ini abad keberapa nih? Ini Markus ya. Tuh. Abad kedua sampai ketiga, lihat tuh, robek. Kayak ini, Pampers, robek 2. Ini yang paling tua. Terus ini Yohanes juga, lihat Yohanes. Tuh, ini P66. Harusnya P52 sih. Nah ini Yohanes ya. Abad ketiga, 200 coba. Jadi benar Islam itu gitu. Kaliannya aja yang tukang bohong, nggak tahu malu, sakit hati sama Islam, dibongkar-bongkarin datanya gitu. Syiah ngomong palsu, mana kitab Syiah? Kitab Syiah mana kitab Syiah? Ayo, mana kitab Syiah? Bawa ke sini, coba kasih lihat ke gua. Bedanya di mana? Surah mana yang nambah di Syiah? Ayo, jangan takia terjemahan. Gitu loh. Nah, terus ngejiplak tuh dari sini nih. Ini inskripsi Priene ya, kalau lu mau lihat, lu mau jujur, di inskripsi Priene ini punya Romawi, udah ada kata Injil. Tuh. Udah ada kata sotera. Mana soteranya? Good Tidings, Book of Mark tuh. Agustus anak Tuhan, lahir untuk dunia. Dar. Selamat datang di kebenaran. Bantah data gua.
Oke ya, boleh diperbesar host. Boleh, Saya boleh. tunjukkan. Wait ini kok. Loh, kok kebalik? Bentar. Ya, oke ya. Jadi gini Kores, dari jawabanmu sendiri kamu mengatakan, oh itu palsu. Gini ya, kamu sama aja menginjak-injak muka Allahmu. Ya yang tangannya dua itu yang cacat itu, nih ya, di dalam Al-Maidah 48, Anda baca nih. Dan kami telah menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Loh kalau kalian sekarang mengatakan, oh hilang telah diubah-ubah loh. Allahmu ini nggak mampu menjaganya. Kamu mau injak-injak muka Allahmu di sini? Nggak apa-apa, Anda injak-injak aja. Ya, koplak. Jadi kamu mau menyerang dari situ, tapi di sisi lain Quranmu sendiri bertentangan, Dek. Nah, sedangkan tadi saya menunjukkan, boleh di-pause bentar nggak? Bentar. Oh, sorry. Ya, aku pause. Nih, bentar ya, ini saya tunjukkan datanya. Oke, sedangkan menurut si A, ini urusan kamu sama si A. Ini saya nunjukin aja, menurut si A, Al-Quranmu itu palsu. Quranmu itu palsu. Yang benar itu adalah Mushaf Fatimah. Tapi Quranmu yang kamu pakai sekarang itu dari Utsman yang udah dibakar-bakar, yang udah diubah-ubah, ditambah-tambahin. Bahkan Quranmu itu riwayat dari seorang penjahat yang namanya Hafs. Makanya saya bisa menunjukkan banyaknya varian teks di dalam Quranmu. Misalkan Difa'u dengan Quran versi Wars. Ini beda. Satunya mengusir suruh keluar, satunya membela suruh masuk. Apa? Ada pertentangan, ini beda. Oh, kamu bilang sama itu gimana konsepnya? Jadi sebelum Anda mengatakan kitab orang palsu, ngaca. Quran itu palsu. Ya. Lalu saya tunjukkan. Nih saya tunjukkan. Boleh di-pause bentar? Kita tunjukkan depannya bentar ya, halaman 191. Ini ya bukunya. Oke. Jadi gini, seulama Islam sendiri nggak ada tuh yang mengatakan kitab itu palsu. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan gini, sejumlah ahli sejarah menyebutkan bahwa Injil diriwayatkan dari Isa oleh 4 orang, yaitu Lukas, Mata, Markus, dan Yohanes. Ini lo udah mengakui begini. Nah terus Anda berharap kitab yang turun dari langit yang nggak ada. Tunjukkan saya mana kitab turun dari langit. Kalau bukan ditulis sama murid-murid Yesus. Ya. Lalu selanjutnya saya tunjukkan. Boleh di-pause bentar? Ini ya dari Ibnu Khaldun. Kadimah. Oke ya. Di sini dikatakan apa? Matius itu menulis Injilnya, Lukas menulis Injilnya, Yohanes menulis Injilnya, Petrus menulis Injilnya. Bahkan mereka yang memfitnah Rasul Paulus pun di sini apa? Surat Rasul Paulus sebanyak 14 surat dibilang. Jadi gimana? Kamu mau ngencingin muka para ulamamu, para ahli-ahli Islam. Kamu siapa? Kamu itu nggak lebih dari gembel. Bawa-bawa. Manuskrip Alkitab itu 26.000. Mau ngomong apa? Quranmu itu palsu. Tunjukkan, saya buktikan ke saya Al-Quran itu asli. Mana? Oke, thank you Mas Bro Kiamat atas narasinya. Oke, dia bawa Ibnu Khaldun. Nah, lihat di sini ya. Ini Ibnu Khaldun ya. Halaman 418. Di Ibnu Khaldun, Paulus itu Petrus. Itu surat-suratnya Petrus. Mereka pun memanggil Petrus dengan sebutan Paulus. Dar, selamat datang di kebenaran. Jangan takir Korintus. Data lu tuh gue pegang gitu loh. Roh Kudus lu tuh tekuk lu tuh sun kaki di depan gue, bre. Petrus itu disebut Paulus. Itu surat-suratnya Petrus. Ya, Kiamat. Pahami itu. Ibnu Khaldun nih datanya. Tuh. Ibnu Khaldun Muqaddimah. Hah? Selamat datang di kebenaran. Bre. Berikutnya, nih ya, gue hajar lagi lu di sini. Ini lu nggak bisa bantah, bre. Ini lu nggak bisa bantah. Nih,
Nih, ini kitab yang turun dari langit. Yesus memberitakan Injil Allah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tulisan orang-orang Yunani. Lu tuh mengimani iman orang Yunani. Yang gua kencingi itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang gua kencingi. Sama Roh Kudus yang menuntun lu berkata-kata di Lukas 12 nomor 12. Itu yang gua kencingi. Gitu. Nikmatin, bre. Ya. Jadi lu cepetan aja lu ke rumah Bapa di sorga supaya lu cepet-cepet dikawini Yesus. Wahyu 19 nomor 9. Gitu kiamat. Daripada lu sakit hati, gua hajar terus data lu. Nih, berikutnya Sorry nih. ya, narasi dong, jaga dong. Tadi katanya ngomong hujat, kayak gitu dong. Loh, kiamat mulai. Kiamat mulai. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Terlalu simpel itu. Lanjut ya. Yohanes 4 nomor 24. Perhatikan di sini. Ini lihat, ini takiat terjemahan terbodoh dari VOC yang nyebarin Injil di Indonesia. Nanti gua tunjukin data-data orang-orang VOC yang nyebarin Injil. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini nema hoteos. Mana kata itu di sini? Mana kata itu? Lu bantah ini. Ama tadi lu bawa Syiah, bawain Qur'annya Syiah gitu. Roh Kudus lu masa nggak bisa bawain? Bawain, suruh ke sini Roh Kudus lu gitu. Bejek itu Tuhan lu yang 3 itu bego banget, nggak bisa ngebelain lu dalam dialog sama Kores. Nema hoteos. Mana kata itu di sini? Ya. Ini kalau gua kebawahin lagi makin habis lu. Terus tadi juga di inskripsi Priene kata Eugalion sama Sotera yang artinya itu Injil dan juru selamat itu udah dipakai orang Romawi. Kalian cuma menjiplak, ya. Kalian cuma menjiplak. Priene itu tahun 9 sebelum Yesus turun. Nikmatin data gua. Nah, ini nih, ini nema hoteos nih, ini lu lihat di sini nih, nih. Ini lu bantah ini. Ini lu tunggu dulu. Waktunya bisa di-pause nggak? Udah di pause. Laptop gua diganggu roh kudus ini. Tunggu. Nggak usah menghujat bang, nggak usah menghujat, iya. Kiamat mulai gitu. Kiamat ngomong kata-kata mutiara ke Islam, masa gua nggak boleh pakai kata-kata penuh kasih ke Kristen? Next. Ya nggak? Ya kalau nggak kuat ngapain gua dinaikin kan gitu? Ya nggak? Hehehe, gitu loh. Tunggu. Mana dia? Ah, nih. Nah, tuh. Nema Oteos. Tuh. Lu bani strip, bani kurung. Ya. Jangan takia Korintus lu alai turo. Lu orang-orang Yunani aja kagak tahu tuh si Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Selamat datang di kebenaran, my bre. Ada kata itu lagi, dasar nih Kristen cabang Indonesia, tukang takia terjemahan kerjaannya. Lu bantah ini. Ama data Syiah lu mana? Ama Quran, Biblos lu yang turun dari langit itu yang mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau Injil Allah di Markus 1 nomor 14? Hah? Ngaku lu, jawab, jangan kabur-kaburan. Lanjut. Diperbesar. Oke, bentar ya, saya tunjukkan datanya. Loh, kok kebalik? Bentar. Ini kok suka kebalik ya? Oke, ya. Jadi gini ya. Sebenarnya kata Injil itu kan terjemahan dalam bahasa Arab Selatan. Aslinya apa? Eungalion. Jadi nggak nyambung sebenarnya. Sedangkan Eungalion kalau teman-teman lihat definisinya adalah kabar baik. Jadi mengabarkan apa? Mengabarkan atau memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Gitu loh. Islam mana nyampe otaknya di sini, orang dibilangnya Injil itu kitab. Ya, di sini lihat penggunanya apa? Kabar baik tentang kedatangan Mesias. Sang Injil. Gen atau keterangan ini menggunakan ungkapan terhadap pemberian Tuhan. Terkadang subjek dari Mesias dan lain-lain. Terkadang menyampaikan penyampaian manusia atau rasul tentang apa? Tentang Injil, tentang kabar baik. Ya, oke. Terus tadi boleh di-pause bentar? Ya, oke, nggak apa-apa. Di sini dikatakan di dalam Al-Maidah ayat 48 yang Anda nabokin mulut Allah sendiri. Di sini dikatakan apa? Allah itu menjaga nih. Allah membenarkan kitab sebelumnya dan menjaganya. Nah, terus gimana? Allah nggak mampu menjaga. Ternyata kamu mengatakan di sini dikatakan Allah menjaganya. Kamu ini percaya sama Allah atau percaya sama ini tahayul? Gitu ya. Boleh di-pause bentar, saya tunjukkan data selanjutnya. Bentar.
Oke. Ini ya. Jadi di sini, makanya saya bilang nggak nyambung. Kenapa? Karena Petrus yang dibahas itu di atas ini, Pores ya. Petrus menulis Injilnya dengan bahasa Latin. Ini bahas Petrus di sini, bukan Paulus. Sedang bukan Paulus kan, dan surat Paulus itu ditulis sebanyak 14 surat. Petrus yang lain ya sudah. Bahkan itu ada di dalam Kisah Para Rasul 9 itu. Cuman saya mau konsisten aja dengan apa yang ditulis di sini, gitu ya. Lalu tadi saya juga udah menunjukkan di dalam sini ya, di sini Ibnu Katsir, dia mengatakan di sini Paulus itu mendengar suara Isa di sini dan dia kemudian bertobat. Nih, Paulus itu percaya bahwa Isa Al-Masih adalah hamba Allah, makanya Paulus itu dikatakan sebagai tabiin. Ya, boleh di-pause bentar? Wait, ini. Oke. Nah, sekarang silakan Quran Anda yang benar itu yang mana? Yang Hafs, yang Wars, atau yang Al-Basi, atau yang Yakub, atau yang Kalaf ya, Al-Asir dan seterusnya. Bahkan nanti saya bisa menunjukkan ada 2 surat tambahan dari Al-Quran. Ya, saya akan tunjukkan itu. Cuman saya masih mau fokus dulu di sini. Lalu selanjutnya tadi jelas kalau saya minta mana teks asli Al-Quran, karena Quran Anda itu awalnya itu adalah versi Kufi awalnya. Saya bisa tunjukkan di sini. Ya. Jadi menurut ilmuwan Islam, boleh di-pause bentar? Oh ini nih udah dapat. Jadi dikatakan Jeffrey ini yang adalah seorang ilmuwan nih, dia menulis judul bukunya The Textual History of the Quran. Dia mengatakan skrip Kufi itulah yang berbeda dengan skrip yang sekarang. Jadi sudah diubah-ubah. Silakan Anda buktikan mana Quran Anda yang asli, versi mana. Silakan. Udah, gitu doang. Gak dibantah inskripsi Priene gua nggak dibantah ya. Sama kitab Syiahnya mana tadi? Nggak ada juga. Sama Al-Aituro juga nggak dibantah lagi. Oh, jangan dipotong. Jangan dipotong. Sabar, Roh Kudusnya tenangin. Di-mute aja dulu ya. Nah, kita lihat di sini ya kawan-kawan. Mereka itu bawain data, ini Hafs, ini Warsi, yang bedanya di mana? Itu dia cuma baca kata Latinnya, darfu, harfu, mana? Kata-kata yang bedanya di mana? Tunjukin lah. Gimana mau dibahas kalau lu nggak nunjukin cuma ini beda, kayak bayi. Bayi, tunjukin kata-kata yang bedanya di mana? Gitu. Lu kok gue dialog sama bayi ya? Dari tadi gue lihat datanya ini beda. Yang mana kata-kata yang bedanya? Bisa nggak lu nunjukinnya? Ya elah, kalau gua kan jelas gua nunjukin data nih kayak gini sekarang gua lihat ya. Nih, ini Van Hessel. Van Hessel itu adalah pendiri VOC ya. Dan dia itu bikin kitab suci. Perhatikan perbedaan. Nah, ini perbedaannya dengan LAI sekarang. Yohanes 13 nomor 13. Kita buka di sini ya. Kita buka di sini. Nah, kita buka di sini. Yohanes 13 nomor 13. Salah, yang ini ya, lihat. Nah, ini gua gedein nih. Tuh, gua gedein. Nih, Yohanes 13. Tuh, VOC aja masih tuan ngenalin Yesusnya. Selamat datang di kebenaran lu. Budak-budak VOC, kenapa lu jadi hianat sama VOC? VOC masih tuan, Yohanes 13. LAI tiba-tiba jadi Tuhan, ya. Pahami itu. Nah, ini terus berikutnya Petrus di Ibnu Khaldun. Lu lihat di sini, Bre. Lu lihat di sini. Salah kok, malah data teroris terhitung. Mana tadi ya data gua? Oh ini ya. Nah ini, lu lihat di sini ya. Nih, gua pakai Paulus. Lu takia Korintus mulu kerjaannya. Mereka pun memanggil Petrus dengan sebutan Paulus. Ini Petrus yang lain dari mana? Ini Petrus yang sama. Aduh. Takia terjemahan aja kerjaannya nih orang nih. Woi, jangan takia terjemahan, Bre. Lu tuh macem-macem ya. Bubuk nggak lu sama data lu sendiri ya? Petrus yang sama itu. Jadi surat-surat Paulus itu surat-surat Petrus kalau dalam Ibnu Khaldun. Lu terima kenyataannya. Berikutnya, kitab lo itu Yunani, Bre. Kitab lo itu Yunani dan ditulis itu nggak turun. Yang turun itu yang di Markus 1:14, Injil Allah gitu.
Lu kalau ngomongin Injil itu adalah Eugalion di Arab Selatan, mana datanya, mana? Bayi, mana datanya? Udah jelas-jelas Eugalion itu nih, kalau lu lihat di sini, nih di inskripsi ini, itu adalah bahasanya orang Roma. Kalian Kristen dan si Yesus yang lu sembah itu ngejiplak. Nih loh, Good Tidings Gospel. Nih loh, anak Tuhan namanya Agustus dijiplak sama Markus. Mana si Markus tadi ya? Dijiplak sama Markus, jadinya anak Tuhan itu Yesus. Injilnya juga diambil gitu. Tadi ada juru selamatnya kalau nggak salah. Juru selamatnya itu ada di atas. Tunggu ya. Ya di daerah sinilah ada tuh Sotera, juru selamat juga. Siapa dia? Ini Agustus, anak Tuhan. Bantah ini. Oke, boleh ini kan telinganya ya. Saya bilang apa? Injil itu bahasa Arab Selatan, Dek. Oh, kopeng. Ya, atau ini saya tunjukin ini. Kata Injil berasal dari bahasa Arab. Yang ya itu kalau dalam bahasa Yunaninya nih ya dikatakan ya yang diturunkan dari bahasa Yunani yaitu Euangelion yang berarti kabar baik. Gimana sih ini kopengnya? Kopeng. Nih ya, tadi mengatakan Roh Kudus, saya kasih tahu. Kalian Islam itu disertai oleh iblis. Nih lihat. Bahkan iblis di Islam itu, iblis itu yang masuk ke agama Islam. Ya, nih. Atau ini udah nih. Apakah setanmu mendatangimu? Lalu Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu Aisyah bertanya, "Juga menyertai semua manusia?" Muhammad menjawab, "Ya." Ia bertanya, "Menyertai Tuhan juga?" Muhammad menjawab, "Ya, hanya saja Robku menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam." Ya. Jadi ingat, semua umat Islam itu disertai setan. Ya, bukan kalau orang Kristen di dalam Yohanes 14 ayat 16 disertai Roh Kudus. Sedangkan Islam disertai setan. Jadi nikmati aja sama setan Anda itu, ya. Pantesan kuping Anda itu tuli. Tadi saya udah jelasin kok masih aja nggak paham, ya. Terus ya, jadi udah jelas ya. Arti dari Euangelion itu adalah kabar baik. Anda mau mengatakan ini kitab dari mana? Konsepnya kitab. Ya. Oke, boleh di-pause bentar. Oke, ini. Jadi gini ya, teman-teman bisa cek di dalam Al-Quran. Di sini ditunjukkan varian dari teks Quran. Ya, ini dari ilmuwan Anda sendiri. Di sini ditunjukkan nih ada perbedaan. Misalkan kita klik yang di sini Al-Fatihah ya, yang pertama. Ini langsung ada nih banyak versinya. Kalau Anda klik ini, ya Anda klik ini langsung ada 4 versi. Kalau Anda ketik ini, kalau ini sama nih ya, ini sama. Kalau di sini, nah ini ada 1. Kalau Anda ketik di sini, ini ada 1. Jadi dari sini aja ada 4. Ya, di sini ada 4. Jadi Quranmu itu banyak versinya. Nih ya, saya tunjukkan lagi. Ini, tadi Anda mengatakan mana perbedaannya nih ya. Yang di garis bawah ini ada kafalaha. Di dalam Al-Basi dikatakan wa kalafaha. Ini beda. Ya. Bahkan yang ini juga beda nih. Difa'u, satunya difa'u, ya. Di sini di sini dafa'u, di sini difa'u. Beda. Satunya mengusir, satunya membela. Nah, sedangkan Quran Anda tadi sudah saya tunjukkan yang Anda nggak bisa membantah. Ya, menurut ilmuwan pun Quranmu itu nggak asli. Mana tunjukin yang asli versi Kufi? Mana? Versi Hafsi itu dari seorang pencuri, seorang penipu. Bayangkan Nabi pun kitabnya jadi Quran, kitabmu itu dari kitab penipu. Makan tuh. Abis soy, emosi banget sih, santai lah. Oh enggak, saya biasa aja kok, Dik. Ayo lanjut. Bayi. Nah, kita gini ya. Al-Quran itu turun 7 huruf. Itu pertama. Lu nunjukin baru 4, tunjukin gue 8. Hafs, wars baru 2, tunjukin 8. Gitu loh. Jack Citos aja sun kaki gara-gara nggak bisa nunjukin yang ke-8 yang berbeda itu apa gitu. Lu cuma 2 kan itu. Berikut tadi lu liatin dafa'u mana dafa'u di sana? Difa'u juga dafa'u bedanya apa lafaznya? Sama-sama dal, sama-sama fa, sama-sama ain. Dafa'u dan difa'u sama-sama.
Lu nunjukin apa? Membela sama apa namanya? Menolong. Apa itu bahasa Indonesia? Bisa bahasa Arab nggak? Terus tadi juga apa tuh? Kafalaha. Terus yang satu lagi gua baca wa kafalaha. Ada wau to. Ada wau dibilang beda. Astagfirullah. Beda tuh kayak Markus 1 nomor 41 gitu. Yesus menyembuhkan dengan cara sabar. Yang di Breza Yesus menyembuhkan dengan cara marah-marah. Itu baru beda gitu loh. Gimana sih? Kayak gitu aja nggak bisa ngebedain. Tekstual varian bayi, tekstual variannya harus ada itu tertulis gitu loh. Gua kira kata-katanya berubah beda banget, ternyata enggak. Tadi juga ditunjukin soal ini Al-Fatihah ada 7. Apanya gua baca itu bismi semua. Bahasa Arabnya apa sih? Nunjukin data cuma gini-gini doang, dibaca nggak bisa, huruf-hurufnya lu nggak tahu. Kayak gini mau dialog sama Islam, mending Roh Kudus lu suruh turun, Yesus lu bangkitin, dialog sama gua. Dialog sama gua. Yesus masih hidup kan? Ya, turun sini ke TikTok, dialog sama gua. Daripada lu dablek banget bahasa Arab nggak bisa coba. Nih, gue tunjukin nih, yang namanya iblis ya, iblis itu juru selamat di tempat lu gitu loh. Daripada lu takia terjemahan, pelintir-pelintir terjemahan Al-Quran, lu baca di sini bre. Nih, 1 Korintus 5 nomor 5 nih, lu baca di sini. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Iblis. Sehingga apa? Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Yesus lu itu cuma stempel untuk iblis, juru selamat terakhir ya di agama lu itu iblis. Nih, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dar, selamat datang di kebenaran my bre. Ya. Gitu loh, kalau misalnya dialog tuh kayak gitu loh. Nih, gue bawa lagi ke sini, gue suka banget nih sama ini nih. Nih, ini The Priene kalender inskripsi. Ini kalender, ini kota Priene. Di sini ada kata Good Tidings ya. Good Tidings di sini. Nah, ini tahun 9 sebelum Masehi. Dan ini menceritakan apa? Augustus, a son of God whose birth marked the beginning of the good tidings for the world gitu. Agustus anak Tuhan yang kelahirannya itu menjadi awal dari kabar baik untuk dunia. Dar, dejavu nggak lu? Dejavu nggak lu sama iman lu? Hah? Dejavu nggak? Dejavu nggak? Agama ngejiplak Roma kok sok-sokan belajar di Indonesia? Terjemahan lu aja yang bawain VOC ke gua. Mau sok-sokan dialog sama Islam coba. Mending lu ke Uganda, bikin gereja lu di sana bagusan gitu. Karena gereja lu di sana kayak tanah liat. Thank you. Iya, Dek. Oke, saya tunjukkan ya. Boleh diperbesar, host. Oke, Aduh, teman-teman satu putaran terakhir ya habis ini ya. Habis ini mungkin lebih ke closing statement atau kesimpulan silakan ya. Silakan. Oke, boleh di-post. Boleh di-post apa? Itu apa namanya? Boleh di-mute. Koreng. Di-mute dulu koreng. Kores. Ya, jadi gini ya, kelihatan nggak mampu untuk membantah, tapi ngomong apa bedanya? Satunya nendang, satunya narik. Kok sama? Gimana sih ini Islam? Nah, ini saya juga nunjukin kumpulan dari mushaf-mushaf Al-Quran ya, ada di Corpus Quranikum. Di sini dia menceritakan teman-teman, ini saya ambil di dalam Toha ayat 10 nih. Ya, Quranmu tahun 936 itu cuman segini doang nih ayatnya. Nah, nanti kemudian di bawah ini bolong-bolong beda-beda nih. Beda-beda nih. Abad tahun 1053 itu seperti ini. Mana yang benar ayatmu? Makanya Al-Qur'anmu itu dikanonisasi 1924, direvisi. Karena memang beda-beda ayatnya. No, kosong-kosong no. Yang mana yang benar? Makanya saya itu minta mana Quran versi Kufi. Al-Quran itu palsu. Saya bilang palsu. Makanya orang-orang Syiah pun mengatakan seperti itu. Data tadi yang saya tunjukkan. Bukan saya yang ngomong. Nah, ketika Anda mengatakan, oh orang Kristen itu ini diserahkan kepada iblis loh. Justru Yesus itu menginjak-injak iblis. Makanya dia bangkit, nggak kayak nabimu jadi bangkai. Ditunggu 3 hari kok nggak bangkit-bangkit tuh di Darimi 83. Mana kuasanya Allahmu? Allahmu tuh nggak pernah membangkitkan orang mati. Yang pernah orang hidup itu dibikin mati. Makanya di dalam Al-Baqarah 46 surah Bukhari ya, hadis Bukhari 4669 dikatakan kalau membunuh orang yang keluar dari Islam itu dikasih pahala. Ajaran teroris gini disebar-sebarin, gak ada levelnya. Makanya kalian itu disertai oleh setan.
Ajaran setan kok dipromosikan ke sini, nggak laku, ya. Nih, saya kasih tadi, dikatakan apa? Jeffrey ini mengatakan ketika kita membuka Al-Quran, kita menemukan bahwa manuskrip zaman klasik tidak ada yang mempunyai tanda huruf hidup atau false. Dan juga semuanya ditulis dalam skrip kufi yang sangat berbeda dengan skrip yang dipakai pada naskah zaman kita sekarang. Memodernkan skrip dan ortografi dengan memberikan tanda huruf hidup dan tanda titik pada teks yang itu telah benar-benar terjadi, merupakan sesuatu yang disengaja, akan tetapi usaha mereka itu melibatkan pemalsuan teks. Itu Anda pahami. Nah, saya sekarang akan tunjukkan ya perbedaannya. Misalkan ada versi Hafs nih ya, ini ada Wars, ada Basi, ada Yakub, nih saya tunjukkan variasinya. Ini dari Quran Anda, orang ada tulisannya beda kok, no beda, ya. Lalu ini ada Al-Susi, ini beda, lebih bro kalau 7, jangan kayak orang awam lah, dikira cuma 7, lebih ada 37 deh. Yuk lanjut. Oke. Kiamat tunjukin kebiasaan banget. Itu beda. Mah tunjukin bedanya di mana tadi? Tadi yang kafalah aku nggak ditunjukin lagi, malu ya? Roh Kudus lu ketahuan bohong di depan gua ya, gitu. Lu nunjukin yang lain apa itu? Apa gitu? Tunjukin ini nih, ini Al-Quran ini di lembar ini kosong nih, ayatnya nggak ada nih, Al-Maidah hilang nih, kayak gitu dong. Lu nunjukin ini kolom ini kosong, kolom itu website. Tunjukin Qurannya kayak gua gitu loh. Gua tunjukin manuskrip lu yang robek-robek dimakan Paulus. Gua tunjukin manuskrip lu yang robek-robek itu di apa kayak Pampers gitu loh. Kayak gitu kalau ngasih data. Belajar mah gua ngasih data tuh gimana caranya gitu loh. Gue jebret juga nih pakai Lukas 19:27 nih. Ini agama VOC nih, agamanya Van Hessel, Van de Vaart dan Van Persie nih. Lukas 19:27. Akan tetapi semua seteruku itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, yang nggak nerima Yesus jadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku gitu loh. Karena di sini ada hukum pidana, maka kekristenan mainnya hujat. Coba kalau nggak ada hukum di sini, diseret kami Muslim, lalu kami dibunuh nih di hadapan patung Yesus. Kan cuma patung ya yang ada matanya. Yesus kan kayak orang mati tuh, nggak ada fungsinya, dia hidup ke sorga, sama aja kayak mayat kan sekarang kan. Ngapain hidup kalau sama aja kayak mayat gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa bedanya sama berhala dia? Hidup terus nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Mayat itu namanya bre. Ngapain hidup kalau kayak mayat kan gitu. Terus ini ya soal ini nih kita buka sejarah. Pause dulu dong waktunya dong. Sejarah percetakan. Nah itu percetakan Al-Quran modern. Nih sini lu belajar sini. Kenapa manuskrip Al-Quran itu baru dicetak 1924 gitu. Karena my bre karena nah ini kalau kita buka, tunggu bentar ya. Masih lag. Nah ini udah. Nah karena percetakan pertama itu lihat ini. Ini apa ini? Hamburg itu Jerman ya. Ini Protestan ini, kurang ajar nih. Oleh Abraham Hickelman. Ini orang Islam ini yang nyetak gitu. Ngapain kalian terhitung tuh dari zaman dulu nenek moyang kalian tuh musik-musik Islam tuh ngapain? Al-Quran cetakan Hamburg gitu. 1994. Ini terhitung kepala pastor yang nyetak. Kan kurang ajar. Nah, terus yang kedua ini Saint Petersburg gitu. Barulah berikutnya 1924. Nah, ini baru. Nah, ini nih ya, Al-Quran cetakan Mesir. Kenapa? Karena percetakan baru masuk ke Islam di abad ke-20 gitu. Awal-awalnya Katolik sama Protestan itu kurang ajar. Nyetak-nyetakin gitu. Ini minta dihajar emang ini kawan-kawan Tritung ini ya. Nyetak-nyetakin kitab suci orang lain coba. Iya nggak? Tafsirquran.id bre. Selamat datang di kebenaran ya. Data bawa kumparan ini nih Injil Arab Selatan, data yang menunjukkan dari orang Arabnya langsung, website resmi Arab bahwa Injil itu diserap di dalam data Arab Selatan itu mana? Nunjukin data kumparan.com. Roh Kudus lu kelelep nggak bisa lagi berdialog sampai nunjukin data dari koran gitu, hah? Lu tuh tunjukin data tuh dari sumber primer kayak gua nih. Data tuh sumber primer. Inskripsi pria ini apa? Kumparan bukan? Education ya. Ini universitas. Universitas ini kalau udah education. Gitu loh kalau main dialog anjir, bubuk lu. Serum bubuk lu kiamat.
Terus gimana kita udahan ini jadinya? Ayo, lagi. Nih. Emosi ya? Emosi dialog sama gue ya? Hah? Mampai minta lagi gitu? Itu moderatornya udah bilang closing. Moderatornya udah bilang closing. Setannya dikunci dulu, Dek, setannya. Lah Ayo coba dong, kunci setannya ini. dulu. Nggak perlu pakai setan Ya, gua lah. setannya Coba lu dulu kunci dong. coba. Ya, Bisa Allah nggak? karena Allah nggak ada kuasanya, Dek. Allah Mana nggak ada mana ada kuasa. Yesus lu aja nggak bisa ngasih makan orang-orang Kristen Uganda, Liberia, Kongo, kelaparan semua. Agustin kemarin udah mati. Hah? Agustin Mati kemarin tuh udah orang-orang di mati. sana tuh menyembah Yesus dari zaman Mati kolonial. Agustin kemarin. Yuk, tenang. Yuk di mute dulu, Dek. Jangan kesurupan dengan saya. Nah, saya kasih tahu kamu. Al-Qur'anmu itu cuma 2 lembar. Moderator ini gimana? Closing atau gimana ini? Ayo. Oke. Aku bentar. Sorry. Bentar. Gini aja. Bingung. Bentar ya. Turunkan. Oke. Oke. Karena kesempatan di awal sudah selesai dan saya tidak mau berlama-lama ya, teman-teman ya. Sorry teman-teman. Cakep. Ya, di HP ini. Kiamat emosi. Iya, Bagus. saya ini 22%.